Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Septiawan, NPM 19220167 dari Prodi S1 Keperawatan semester 5. Baik, sini saya akan melakukan pembuatan video yaitu pengkaji status mental terhadap Bapak Puji terkait masalah yang dialaminya, seperti itu ya. Baik, sebelum saya menemui pasien, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan saya siap bertemu dengan pasien. Permisi, assalamualaikum, selamat pagi Pak. Ya, pagi. Baik, boleh saya duduk Pak? Ya, silakan. Baik, Pak. Baik Bapak, benar dengan Bapak Puji. Ya, benar. Baik, saya cek dengan tangannya kembali Pak. Baik, sesuai ya. Di Mas Puji. Baik Mas Puji, paling senang dipanggil siapa Pak? Bapak Puji. Oh, Puji aja ya. Baik Bapak Puji, perkenalkan, nama saya Perawat Teguh Setiawan. Yang berjaga hari ini dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang dari Bangsa Melati ya. Baik Bapak, sebelumnya saya sudah membaca rekam medis Bapak. Di sini bahwasanya saya akan melakukan tindakan yaitu berbincang-bincang terhadap Bapak terkait permasalahan yang dialami untuk sekarang ini Bapak ya. Iya. Bagaimana untuk perasaannya sekarang Bapak? Saya apa ya? Saya itu merasa Gelisah gitu Bapak ya. Baik Bapak, di sini kita akan berbincang kurang lebih 20 menit ya Bapak ya. Iya. Apakah Bapak Puji bersedia? Bersedia. Bersedia ya, baik Bapak Puji. Dan di sini terkait penjelasan saya tadi, apakah ada yang ditanyakan Bapak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada langsung saja ke tindakan ya Bapak ya. Iya. Baik, di sini pertama alasan masuk dan faktor privasinya ya Bapak ya. Yang pertama, apakah Bapak bisa menceritakan apa yang membuat Bapak dibawa ke RS ini Bapak? Saya itu katanya orang-orang dibawa ke sini karena sering ngomong-ngomong sendiri, terus sering meresahkan warga. Oh, baik Bapak. Apa yang menyebabkan Bapak melakukan hal tersebut? Itu Pak? Saya juga nggak tahu ya Mas. Baik. Sudah berapa lama Bapak mengalami hal seperti ini Bapak? Kalau yang bicara sendiri ini udah lama ya Mas, sejak 2 tahun yang sejak beberapa tahun yang lalu. Terus untuk 4 hari yang lalu itu saya sering meresahkan warga bicaranya. Ya Bapak ya. Kemudian ke faktor predisposisi biologi. Yang pertama, apakah sebelumnya Bapak pernah mengalami sakit yang sama seperti ini Bapak? Iya, pernah 2 kali di tahun 2016 sama 2018. Baik. Apakah pernah dirawat sebelumnya Pak? Pernah. Pernah ya. Jika pernah, berapa kali dan di mana Pak? 2 kali. 2 di kali ya. rumah sakit ini. Oh, rumah sakit ini sama ya Pak ya. Apakah Bapak ingat obat yang diusis selama ini seperti nama, jumlah, dan dosisnya? Nggak ingat Mas. Enggak ingat ya. Mungkin Dikasih terus minum gitu ya Bapak ya. Apakah setelah di rumah Bapak selalu minum obat dan kontrol secara rutin? Untuk minum obat iya Mas. Rutin ya Bapak ya. Ya rutin. Pernahkah Bapak berhenti minum obat Bapak? Kemarin 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Saya lupa dan keluarga saya juga lupa mengingatkan. Baik, kapan terakhir Anda minum obat Pak? 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu ya Pak ya. Baik. Bagaimana perawatan di rumah? Siapa yang merawat Bapak? Yang merawat saya itu bapak saya. Bapak, ya baik Bapak. Apakah sebelumnya Bapak pernah jatuh atau mengalami kecelakaan hingga pingsan atau membentur bagian kepala Bapak? Gak pernah. Ya, pernah ya Pak ya. Gak. Apakah Bapak pernah mengalami demam tinggi hingga kejang-kejang seperti itu Pak? Enggak. Enggak pernah. Apakah Bapak pernah menggunakan nafsa seperti alkohol dan narkotika, psikotrotika dan sejenisnya Pak? Enggak pernah. Enggak pernah ya Pak ya. Merokok enggak Pak? Enggak. Enggak ya. Apakah Bapak anggota keluarga, apakah ada anggota keluarga yang memiliki
tanda gejala seperti yang Bapak alami saat ini, Bapak? Ada Siapa Bapak? ibu saya. Oh. Apa tanda dan gejala yang dialami riwayat pengobatannya untuk ibunya, Bapak? Ibu saya tanda gejalanya sama sih, sama dengan saya mas. Sama dengan Bapak ya? Suka ngomong-ngomong sendiri. Baik. Terus ibu saya rutin loh mas, itu apa namanya, Kontrolnya kontrol. rutin. Nah, ini ke faktor predisposisi atau psikologi ya, Pak. Yang pertama, apakah Bapak pernah merasakan pengalaman yang tidak menyenangkan sebelumnya seperti aniaya baik sebagai korban seperti itu, Bapak, di lingkungannya, Bapak? Pernah mas, saya tuh pernah di apa namanya, dipukuli warga waktu saya apa namanya, membuat resah di apa namanya, di masyarakat. Oh, Bapak juga biasa di masyarakat seperti itu, Iya. ya? Baik, sebenarnya bagaimana perasaan Bapak setelah perawatan yang terakhir yang sebelumnya di RS ini, Bapak? Saya Perasaannya? belum apa namanya, ya saya merasa masih belum ada perkembangan yang bagus sih, karena saya juga sering apa namanya, gejalanya itu sering timbul lagi. Oh, timbul lagi ya, dengan keadaan seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana perasaan Bapak saat ini saat dibawa ke rumah sakit ini, Bapak? Perasaan saya biasa aja ya mas ya, karena saya itu udah pernah dirawat di sini 2 kali. Udah berkali biasa. Selanjutnya, apakah Bapak sering merasakan gelisah, berdebar-debar atau Mas mudah tersinggung dan menutup diri gitu? Iya, saya itu cemas mas, karena orang yang mengajak saya bicara itu mengatakan saya itu tidak berguna gitu. Benar gitu. Selanjutnya, apakah pernah Bapak merasakan kehilangan seperti perceraian, kematian, atau kehilangan harta benda seperti itu? Iya, perceraian di sama istri saya waktu tahun 2015. Ya 15. Baik, ketika Bapak kecil, apakah sering mendapat penghargaan, Bapak? Jarang. Jarang. Tapi pernah, Bapak? Iya, pernah. Atau selanjutnya faktor predisposisi sosial. Yang pertama, apakah pendidikan terakhir Bapak? SLTP mas. STP ya. Ya. Apakah Anda pernah Bapak pernah putus sekolah? Pernah pas iya tuh waktu SLTP itu. Gitu ya. Apakah Bapak bekerja saat ini? Tidak, saya tidak punya pekerjaan. Tidak punya kerjaan ya, Pak ya? Ya. Apabila Bapak tidak bekerja, siapa yang menanggung biaya hidup Bapak? Bapak saya mas. Bapak. Baik. Siapa orang yang paling dekat dengan Bapak, Puji? Adik saya yang terakhir. Adik Bapak ya, Puji. Apakah Bapak Puji pernah merasa dan ada penolakan dari masyarakat seperti itu, Bapak Puji? Iya mas, saya tuh sering dijauhi apa namanya, tetangga saya karena saya itu dianggap gila. Baik, selanjutnya sini genogram ya, Bapak ya. Silakan Bapak Puji menceritakan tentang keluarga Bapak Puji, seperti Bapak Puji berapa bersaudara, memiliki anak berapa, orang tua Bapak Puji berapa bersaudara gitu. Iya, untuk apa namanya, dari kakek saya tuh kakak dan saya sudah meninggal, kemudian apa namanya, punyalah anak-anak, yaitu namanya bapak dan ibu saya gitu mas. Ibu saya dan bapak saya itu memiliki 3 anak ya, atau 3 bersaudara. Saya yang pertama laki-laki, terus adik saya yang 2 itu perempuan semua dan sudah menikah. Kemudian saya juga punya anak, kemudian adik-adik saya itu punya anak 1 semua, yaitu laki-laki semua. Oh, baik. Di sini lanjut ke konsep diri. Kita tunggu ya. Bagaimana pandangan Bapak tentang tubuh Bapak saat ini, Bapak Puji? Karena saya ya sangat suka sekali sama, sangat apa namanya, sempurna lah anggota tubuh saya. Apakah ada bagian tubuh yang paling disukai oleh Bapak Puji? Semuanya mas. Semuanya ya. Oh, baik. Apakah ada bagian tubuh yang paling tidak disukai oleh Bapak Puji? Tidak ada. Tidak ada ya. Berarti alhamdulillah disukai semua ya. Baik. Lanjut ke identitas diri.
Sebelum dirawat, apa jabatan dan posisi Bapak saat di rumah tempat kerja dan di masyarakat gitu? Saya di rumah sebagai anak. Sebagai anak ya. Baik, lanjut ke selanjutnya. Apakah Bapak Puji merasa puas dengan posisi dan status Anda saat ini sebagai seorang anak, Pak? Belum. Belum puas ya? Apakah Bapak Puji puas sebagai seorang laki-laki seperti itu, Pak? Puas. Puas ya. Apakah Bapak Puji puas dengan usia Bapak dan nama yang sekarang, Pak? Puas. Puas ya, Pak ya. Selanjutnya, sebelum dirawat, apa peran Bapak Puji di keluarga? Saya sebagai anak aja. Sebagai anak ya. Sebuah kelompok pernah sebagai apa gitu Pak, di lingkungan masyarakat enggak? Tidak pernah ya, Pak ya. Bagaimana Bapak Puji melaksanakan tugas Anda di keluarga? Seperti itu, Pak. Saya itu Mas merasa tuh saya kurang berperan sebagai anak karena saya belum bisa membahagiakan dua orang tua saya dan adik-adik saya. Oh, baik. Apakah Bapak Puji sudah puas dengan peran atau tugas Anda Bapak Puji sekarang? Belum puas ya, Pak ya. Oke, jadi apa harapan Bapak Puji terhadap tubuh, status, tugas dan peran Anda selama ini, Pak? Harapan saya yang paling utama adalah saya pengen mempunyai pekerjaan yang mapan, terus saya ingin bagian orang tua saya dan adik-adik saya, kemudian kembali lagi bersama istri saya dan anak-anak saya. Baik, apa harapan Bapak Puji terhadap penyakit yang diderita untuk saat ini, Pak? Saya pengen cepat sembuh. Pengen cepat sembuh, amin ya, Bapak ya. Menurut Bapak Puji saat ini, bagaimana pandangan Bapak Puji terhadap diri Bapak Puji sendiri? Ya, apa namanya? Saya merasa tidak berguna bagi keluarga. Apakah bersyukur Bapak atau merasa malu? Saya dengan kondisi Bapak merasa tadi? malu Mas karena saya itu tidak bisa membantu orang tua saya. Baik, selanjutnya bagaimana menurut Bapak Puji pandangan orang lain terhadap Bapak Puji sendiri? Mungkin pandangan orang lain itu saya itu dianggap gila. Oh, dianggap gila seperti itu ya. Menurut Bapak Puji, apa kelebihan yang Bapak miliki? Tidak ada. Tidak ada. Menurut Bapak Puji, apa kekurangan yang Bapak Puji miliki? Banyak Mas, saya itu nggak bisa apa-apa, makanya saya itu banyak kekurangan. Baik, Bapak Puji. Saat ini apakah Bapak Puji memiliki teman dekat? Ada. Siapa, Adik- Bapak? Adik perempuan saya yang terakhir. Ada perempuan terakhir. Apakah Bapak Puji juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan di wilayah tempat tinggal Bapak? Enggak. Tidak ya. Apakah selama ini Bapak Puji merasa ada kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain di sekitar Bapak Puji? Iya, banyak Mas kesulitan karena saya itu dianggap gila, terus dijauhi orang-orang, makanya saya itu jarang berkomunikasi. Komunikasi itu ya. Oke, lanjut ke spiritual dan religius ya, Pak. Apa arti hidup untuk Bapak Puji? Arti hidup bagi saya itu ya sekarang saya nggak tahu lah arti hidup apa itu. Intinya saya itu sekarang merasa saya itu tidak berguna untuk orang lain dan orang-orang terdekat saya. Oh, baik Bapak. Apakah saat ini Bapak Puji sudah merasakan hal tersebut? Iya. Merasakan itu. Artinya, apakah saat ini tujuan hidup Bapak Puji sudah tercapai? Belum. Apakah sakit yang Bapak Puji derita saat ini mempengaruhi tujuan hidup yang Bapak Puji capai? Ya sangat mempengaruhi Mas karena saya selama sakit ini kan tidak bisa apa-apa, itu semua tergantung pada bapak saya. Apakah Bapak Puji ingin segera sembuh? Iya, pengen. Apa yang menyebabkan Bapak Puji ingin cepat sembuh? Ya demi keluarga saya, terus orang-orang terdekat saya, anak saya. Bagaimana agama Anda memandang gangguan jiwa seperti itu? Agama bagi saya itu apa ya Mas? Saya sudah tidak jarang
merasa agama itu sudah jauh dengan saya. Baik, Bapak Puji. Bagaimana tetangga dan masyarakat Bapak Puji memahami tentang gangguan jiwa? Kurang mas, karena saya itu dijauhi itu, semua tetangga saya menjauhi saya. Oh, menjauhi seperti itu ya. Apakah ada orang yang Bapak Puji cintai? Keluarga saya. Keluarga. Apakah Bapak Puji mencintai diri Bapak sendiri? Tidak. Apakah Bapak Puji bisa menceritakan arti tentang memaafkan? Tidak bisa mas. Bisa. Baik, bagaimana cara Anda memaafkan orang lain dan diri sendiri, Pak? Saya kurang tahu. Kurang tahu seperti itu ya. Baik, apa arti ibadah untuk Bapak Puji? Ibadah itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Apakah saat ini Bapak Puji rajin menjalankan ibadah? Jarang mas, semenjak saya sakit ini, kalau nggak diajak saya tidak akan beribadah. Apakah Bapak Puji bisa menjelaskan apa yang Anda Bapak Puji dengar atau lihat, rasa atau cium? Saya tuh mendengar orang-orang itu tuh mas, mengatakan saya itu tidak berguna. Katanya saya itu disuruh pergi saja gitu. Oh, seperti itu ya. Baik, berapa kali Bapak Puji mendengar atau melihat hal tersebut? Sering saya mendengar mas. Kapan Bapak Puji mendengar atau melihat hal tersebut? Biasanya ada jamnya apa gimana? Di itu mas, pada siang hari sama pada sore. siang hari sama malam ya. Pada saat apa halusinasi itu muncul, Pak? Pada waktu saya tuh sendirian bengong gitu, ada bisikan-bisikan yang membisiki telinga saya. Oh, baik sekali, Dok. Apa yang Anda rasakan ketika Bapak Puji mendengar atau melihat hal tersebut, Pak? Saya gelisah sekali mas, saya Gelisah. marah gitu sama orang lain. Apa yang Bapak Puji lakukan ketika suara hal tersebut datang? Saya sering marah-marah kalau itu orang itu bisik-bisik gitu sama saya. Apakah Bapak Puji merasa terganggu dengan hal-hal tersebut? Iya, ganggu banget. Sangat mengganggu. Iya. Baik, lanjut Bapak Puji. Apakah Bapak Puji dapat menyebutkan sekarang kita ada di mana, tanggal berapa, dan nama teman Anda siapa? Tunjukkan salah satu pasien. Saya berada di rumah sakit jiwa. Terus pagi hari ini kayaknya kalau nggak salah. Tanggal berapa sekarang, Pak? Tanggal 5. Tanggal 5 ya. Apakah Bapak Puji bisa menceritakan salah satu kejadian yang dialami Bapak Puji 1 bulan yang lalu, Pak? Nggak bisa, saya nggak ingat. Nggak ingat, Pak? Tidak ingat. Apakah Bapak Puji bisa menceritakan apa yang membuat Bapak Puji dibawa ke RS ini, Pak? Yaitu karena saya sering dibilang ngomong-ngomong sendiri. Apakah Bapak Puji bisa menceritakan apa yang Bapak Puji lakukan dari bangun tidur tadi pagi hingga sekarang? Nggak bisa mas. Nggak bisa. Saya nggak ingat. Baik, selanjutnya sini. Apakah Bapak Puji bisa menghitung mundur dari 10 sampai 1, Pak? Nggak usah pak. Bukan ini aja. Baik Bapak Puji, di sini kita sudah selesai melakukan bincang-bincangnya. Baik, bagus sekali untuk jawaban Bapak Puji. Bapak sangat kooperatif dalam menjawab pertanyaan saya sehingga mempercepat proses bincang-bincang gitu ya, wawancaranya. Baik. Kalau gitu di sini bagaimana perasaan Bapak Puji setelah melakukan bincang-bincang seperti itu tadi, Bapak? Saya lega sekali mas.
mungkin cukup untuk hari ini Bapak. Mungkin besok saya akan kembali lagi ke sini jam 10 pagi untuk melakukan manajemen relaksasi Bapak ya. Iya. Baik. Kalau gitu saya akan kembali ke ruang session dan apakah ada pertanyaan Pak? Tidak ada. Kalau gitu saya kembali Bapak. Mari Bapak. Baik, pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 di sini saya sudah selesai melakukan tindakan yaitu mengaji status mental terhadap pasien yang bernama Bapak Puji usia 36 tahun. Baik, seperti itu. Di sini diketahui bahwasanya status mental pasien akut dan di sini sosial dan spiritual seperti itu, dan di sini yang berdatangan perawat Teguh Septiawan.